Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun antum berbahagia, Qiyamul Lail merupakan a'zamul qurubat, termasuk cara pendekatan diri yang paling mulia kepada Allah. Ia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bertahajudlah sebagai nilai tambahan pahala bagimu. Mudah-mudahan ia berkenan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat yang ke-79. Ia juga kemudian menyindir kita dengan perumpamaan orang-orang saleh untuk digugu dan ditiru. Faqala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya, kurang tidur demi bertafakkur dan bertadabbur dan sholat malam yang terukur. Sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut sekaligus rasa harap. Dan mereka selalu menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Namun bila sebegitu besar pahala dan mulianya mengerjakan Qiyamul Lail, apakah lantas benar bahwa para pegiat Qiyamul Lail akan masuk surga tanpa hisab? Berikut kami nukilkan secercah jawabannya. Nabi yang mulia pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Asma binti Yazid, Yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah fayunadi munadin fayaqul Aina alladhina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumun wa hum qalilun yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin thumma yu'maru bisairin nasi ilal hisab. Kelak di hari kiamat nanti, manusia akan dikumpulkan di satu tanah lapang yang sama. Maka ada satu malaikat yang berseru, mana orang-orang yang dulu lambungnya jauh daripada tempat tidurnya? Maka mereka pun kemudian berdiri dan jumlah mereka tidaklah banyak, sedikit sekali. Mereka lalu diperintahkan masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Kemudian barulah seluruh manusia dihisab. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dengan nomor hadis 2974, namun hadis ini diperdebatkan kesahihannya. Syekh Al-Albani misalnya menyatakan bahwa hadis ini dhaif di dalam Dhaif Targhib wa Tarhib dengan nomor 356, karena memang di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Suwaid ibn Sa'id yang mengalami kebutaan dan beliau adalah perawi yang lemah. Namun menurut para peneliti, muhaqqiqu kitab Matalibil Aliyah menyatakan bahwa hadis ini hasanun li ghairihi karena adanya riwayat dari jalur-jalur lain yang mirip redaksinya. Sedangkan Al-Imam Hanad ibn As-Sari At-Tamimi Ad-Dari Al-Kufi, salah seorang hafidh perawi hadis penting di zamannya yang dikenal dengan Rahibul Kufah, yang lahir di tahun 152 dan wafat pada tahun 243 Hijriah, meriwayatkan sebuah hadis yang senada di dalam kitabnya Az-Zuhud. Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamati fi sa'idin wahidin yusmi'uhumud da'i wa yanfadhuhumul basar
Qala fayaqumu munadin fayunadi aina alladhina kanu yahmaduna Allah tabaraka wa ta'ala fis sarra'i wad dharra. Qala fayaqumun wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisabin thumma ya'udu yunadi liyaqumil ladhina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razzaqnahum yunfiqun fayaqumun wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Qala thumma yaqumu yunadi liyaqumil ladhina kanu rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Qala fayaqumun wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab thumma yu'maru bisairin nasi fayuhasabun. Kelak Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu tanah lapang yang sama, lalu terdengarlah seruan seorang penyeru dari kalangan malaika, mana orang-orang yang dulu selalu dan tetap memuji Allah baik di masa sulit maupun sempit. Maka mereka pun berdiri dan jumlah mereka adalah minoritas. Maka mereka pun masuk surga tanpa hisab. Kemudian sang penyeru kembali memanggil, hendaknya berdiri orang-orang yang dulu selalu menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, maksudnya selalu mengerjakan qiyamul lail. Mereka selalu berdoa dengan rasa takut namun juga penuh harap, dan juga selalu menafkahkan apa yang kami berikan. Maka mereka pun diperintahkan untuk masuk surga tanpa hisab, dan jumlah mereka pun sedikit. Lalu kemudian kembali sang penyeru memanggil untuk yang ketiga kalinya, hendaknya berdiri orang-orang yang dulu tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingat Allah, berzikir, dari sholat dan dari zakat, karena mereka begitu yakin dan takut akan datangnya hari di mana terguncangnya jiwa dan hati. Maka mereka pun berdiri dan mereka pun tidaklah banyak jumlahnya. Lalu diperkenankanlah mereka masuk surga tanpa hisab, barulah kemudian manusia-manusia lainnya dihisab. Hadis ini bersanad hasan, bisa dijadikan hujjah dan penguat bagi hadis sebelumnya. Dan juga ada sebuah hadis Uqbah ibn Amir, namun derajatnya pun demikian diperselisihkan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam khutbahnya di hadapan para sahabatnya di sebuah perjalanan, Yajma'ullahu an-nasa fi sa'idin wahidin yanfadhuhumul basar wa yusmi'uhumud da'i fayunadi munadin saya'lamu ahlul jam'i limanil qaramul yawm 3 marrat thumma yaqulu ayna alladhina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji' thumma yaqulu ayna alladhina kanu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah thumma yunadi munadin saya'lamul jam'u limanil karamul yawm thumma yaqul aynal hammaduna alladhina kanu yahmaduna rabbahum. Allah akan mengumpulkan manusia di satu tanah lapang. Saking lapangnya semua bisa terlihat dan mendengar suara orang yang memanggil. Lalu berserulah seorang penyeru dari kalangan malaikat, kalian hari ini akan benar-benar tahu siapa yang berhak dimuliakan oleh Allah. Ia ucapkan itu sebanyak 3 kali. Lalu ia berkata, di manakah orang-orang yang dulu jauh lambungnya dari tempat tidurnya, orang yang gemar dan rutin melakukan qiyamul lail, bertahajud, berdoa dalam tahajudnya? Di manakah orang-orang yang dulu semasa hidupnya tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada berzikir kepada Allah? Kemudian ia berkata lagi, semua akan tahu siapa yang paling mulia di hari ini. Kemudian ia berkata lagi, di manakah orang-orang yang dahulu selalu memuji Allah? Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi, namun dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah beserta alasan kelemahannya tentunya. Dan teman-teman sekalian, alhasil annahu yurja hadha as-sawabul 'azim wa huwa dukhulul jannati bighairi hisab li ahli qiyamil lailil ladina tatajafa junubuhum 'anil madaji ja'alana Allahu wa iyyaka minhum. Kesimpulannya teman-teman sekalian, bisa diharapkan
bahwa akan benar adanya pahala yang amat luar biasa sekali, yaitu masuk surga tanpa melewati proses hisab yang amat sangat dikhawatirkan bahkan ditakutkan oleh seluruh makhluk bagi para pegiat qiyamul lail atau tahajud. Semoga Allah menguatkan hati dan fisik kita untuk istiqomah di dalam bertahajud, menegakkan qiyamul lail sehingga layak mendapatkan prioritas masuk surga tanpa hisab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي.